Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk periode minggu ini tanggal 9 Oktober sampai dengan 13 Oktober 2023. Jadi seperti biasanya saya akan bahas beberapa saham, ada beberapa video yang saya sudah buat, linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya ya supaya nggak ketinggalan. Eh, untuk pembahasan video kali ini saya akan membahas mengenai saham-saham yang sebelumnya dia itu dalam kondisi downtrend ya. Jadi yang terakhir dia sudah mulai ada dalam tanda petik ya, ada yang menyebutkan akumulasi bandar gitu ya. Jadi bandar akumulasi. Sebenarnya saya lebih suka fokusnya ke price actionnya ya, jadi bukan ke bandar ya. Jadi dia itu memang sebelumnya dia downtrend, jadi mulai rebound mantul ke atas dan sejauh ini dia uptrendnya kenaikannya ada beberapa yang barusan mulai ya, barusan mungkin hanya satu candle, tapi masih potensial ya, tapi resikonya juga masih besar. Ada beberapa itu sudah mulai naik ya, jadi semacam akumulasi bandar gitu ya dalam tanda petik ya. Saya akan bahas kurang lebih ini agak panjang, 10 saham ya, jadi saya agak persingkat aja. Yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham EMTK ya. Jadi kalau kita perhatikan EMTK ini dia hari Jumat ya tanggal 6 Oktober 2023 dia tiba-tiba naiknya tinggi breakout ke atas 610, volumenya juga naik ya. Di sini kalau kita perhatikan EMTK ini cukup menarik untuk level 610 ke atas ya. Kalau kita lihat memang ini trennya masih cenderung downtrend ya. Jadi jangan hanya karena naik satu candle terus Anda langsung asumsinya itu akumulasi gitu ya. Um, Volumenya memang naik ya, tapi kita lihat di sini kalau dia masih bertahan di atas 610 memang kesempatan untuk buy a weakness bagi yang suka istilahnya semacam bottom fishing ya, beli di bawah ya. Jadi mau langsung buy boleh atau tunggu sekalian nanti. Kalau kita perhatikan MA20-nya kan masih di area 573,75. Jadi tunggu aja nanti kalau dia misalnya koreksi di bawah MA20-nya kemudian menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy ya, atau kalau nanti testing 610 lagi, ketika 610 diturunkan lagi, ketika dia rebound naik ke atas 610 kita berusaha buy ya. Kalau nggak dikasih kita buy high sell higher, jadi naik ke atas 695 kita buy target price berikutnya di 720 dan 805 ya, sederhananya seperti itu. Kalau sudah punya pasang aja stop lossnya di 610 dan uh, swing low-nya di sini sekitar 560 ya, itu swing low-nya tanggal 4 Oktober 2023. Jadi kalau turun di bawahnya 560 lebih baik jual dulu semuanya. Memang agak jauh ya. Jadi stop loss terdekatnya di 610. Kalau mau buy high sell higher silakan 655 ke atas atau kalau sudah punya ya average up. Ada kemungkinan mungkin minggu ini awal-awal ya Senin atau Selasa mungkin ada sedikit koreksi, tapi kalau dia breakout lagi lanjut naik ke atas 655 potensial besar paling tidak ke 720 ya. Mudah-mudahan sampai ke 800-an. Ya kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk UNPR, Unilever ya. Jadi memang jangan bosan-bosannya ya. Di video sebelumnya saya sudah pernah menyinggung ya mengenai saham ya. Kalau kita bicara mengenai murah atau tidaknya, Unilever ini memang saham yang sebelumnya ya, sebelumnya di masa kejayaannya itu dia suka dibuat untuk dalam tanda petik untuk pom-pom investasi di saham ya. Lihat ini investasi di saham Unilever, keuntungannya luar biasa banyak ya gitu ya seperti itu ya. Bahkan kalau versinya Lo Keng Hong bilang harta karun terbesar itu bukan di bank karena dia dulu pernah kerja di bank kan. Dia pikir harta karun terbesar itu di bank, ternyata di pasar modal, pasar saham ya seperti itu ya. Tapi kalau kita bicara mengenai Unilever ini turunnya sudah dalam banget ya. Apakah sekarang murah Pak Sunar? Sebenarnya sih kalau kita bicara mengenai murah itu relatif ya. Kalau sebelumnya kita lihat ketinggiannya di masa kejayaannya sebelumnya ya, ketika dia masih tinggi-tingginya itu di harga 10.000, ini hanya sampai 11.620 ya sebelumnya. Kemudian dia turun-turun-turun terus ya. Memang dia penurunan harganya itu karena fundamentalnya dia sudah turun ya. Jadi saya seringkali sebutkan apa yang dulunya bagus belum tentu saat ini bagus. Apa yang saat ini bagus belum tentu saat masa depannya dia bagus juga. Tapi apa yang saat ini jelek, ya kan belum tentu berarti bakalan bagus, belum tentu ya. Bisa saja tambah jelek juga bisa, tapi juga bisa dia tambah bagus. Jadi nggak ada yang pasti ya, karena dunia itu berputar ya. Jadi seperti roda ya, seperti itu. Jadi nggak ada yang pasti di pasar saham. Eh, Apakah murah Pak Sunar karena sudah turun kan dari 11.000 lebih tadi ya, ketika ketinggiannya ini kan sudah 3.800. Sebenarnya kalau kita lihat dari PBV-nya atau price to book value-nya ya, saya lihat kan di aplikasi Hodge ya, Mira Asset ya.
itu Unilever PBV-nya menurut terakhir ya sampai first half 2023 itu book value-nya 103. Jadi harga 3.800 itu PBV-nya masih mahal banget ya, 36,8 ya. Jadi murah itu relatif. Kalau dari harga 11.000 turun ke 3.800 ya dia murah. Dia kan bertahun-tahun dia turun-turun terus karena dia fundamentalnya juga turun ya seperti itu ya. Tapi di sini dia sudah mulai rebound. Memang sebelumnya untuk Unilever saya ada sebutkan juga, saya ada bahas ya, dia juga naik. Kemudian dia gagal lagi. Nah, mungkin ada yang berpendapat, wah Pak Sunar, ini paling nanti ya juga turun lagi. Nggak pasti ya. Jadi jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya dia gagal bertahan di atas 3.800, ini berapa kali ya? Satu kali, dua kali, tiga kali gini ya. Dari bawah ke atas dia berusaha naik, gagal terus ya. Nah, kali ini kalau dia berhasil breakout naik ke atas 3.800, kita boleh buy ya, yang belum punya ya. Atau yang mau buy high sell higher, mau tambah lagi silakan average up ya. Jadi jangan kaku. Ini kasusnya beda. Sebelumnya dia naik gagal ya. Ini dia low-nya lower low. Kemudian dia di sini low-nya juga masih sama walaupun nggak lower low. Akhirnya dia jebol breakout ke bawah ya. Jadi breakout itu maksudnya keluar dari garisnya. Kalau garis supportnya berarti dia breakout ke bawah atau istilahnya breakdown lah ya. Jadi dia lower low. Nah di sini dia low terakhir swing low-nya itu dia higher low. Dan di sini high-nya walaupun dia gagal, tapi dia higher high daripada sebelumnya di sini. Jadi ada kemungkinan dia akan breakout lagi ke atas ya seperti itu ya. Tapi nggak ada yang pasti ya. Terus terang untuk Unilever saya belum buy karena yang terakhir saya ada buy untuk um, sektor kesehatan ya, KLPF ya. Saya sudah bahas di video sebelumnya juga. Jadi ini naik ke atas 3.800, kesempatan untuk buy. Kemudian naik lagi ke atas 3890, kita mau tambah lagi atau average up silakan. Target price berikutnya 4050 dan 4340 ya seperti itu ya. Jadi ini selama dia masih nggak membentuk lower low ya ada kemungkinan ini ada aksi korporasi aksi akumulasi bandar ya seperti itu ya. Tapi saya di sini fokusnya ke pergerakan harga sahamnya, bukan ke akumulasi bandar atau distribusi dan lain-lain atau brokermologi atau asimologi dan lain-lain ya. Tapi seperti itu cukup. Nah, berikutnya DMMX ini menarik ya. Ini sudah saya bahas sebelumnya juga. Dan kalau kita lihat di DMMX ini memang sering keluar di alert saya ya. Jadi saya ada tools namanya Sunar Live Alert ya. Itu DMMX sering sekali dia kasih alert ya. Dia naik naik terus ya. Naiknya memang sedikit-sedikit gitu ya. Higher high dia selalu breakout naik ke atas. Nah, ini masih ada peluang untuk naik lagi. Kalau yang mau buy langsung boleh atau tunggu sekalian breakout ke atas 470 kita buy, target price-nya 535 dan 590 ya. Nah, seperti itu ya. Target price itu bukan berarti naik langsung kita kena target price berarti kita take profit enggak. Jadi target price itu kalau dia berhasil naik tembus ke atas kita boleh tambah lagi ya, breakout resistance lah istilahnya ya. Kalau gagal kita pasang trailing stop-nya ya seperti itu ya. Target price berikutnya, resistance berikutnya lah seperti itu. Jadi bukan profit taking atau take profit bukan ya seperti itu ya. Nah, kalau yang mau buy and weakness Anda bisa tunggu di area MA20-nya 378 atau sekitar 402 ya di sini ya. Yang sudah punya ya stop loss-nya pasang di 402 dan 378 maksimum ya. Memang agak jauh karena fluktuasinya dia walaupun dia naiknya bertahap tapi dia tiba-tiba bisa drop lumayan dalam ya seperti itu ya. Nah, ini tuh DMMX ini masih ada peluang untuk naik lagi. Apakah ada aksi korporasi seperti right issue atau penerbitan obligasi, akuisisi dan lain-lain? Apakah ini saham repo? Saya nggak cek ya, cek sendiri beritanya. Saya di sini fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Ini masih potensial untuk breakout lagi. Ya akumulasinya sejauh ini masih lumayan menarik lah. Kalau kita bicara mengenai akumulasi bandar gitu ya, tanda petik ya. Kalau mau buy silakan, cukup ya. Oke, berikutnya untuk Inco, ya kan? Memang di sini untuk Inco belum ada tanda-tanda akumulasi belum karena masih strong downtrend ya. Walaupun satu candle hijau, dia volumenya juga kecil ya, sebenarnya di bawah rata-rata 5 harinya. Jadi untuk Inco ini masih resiko. Sebelumnya saya terus terang aja 2 kali gagal trading di Inco ya. Jadi saya cut loss 2 kali karena waktu dia rebound saya coba buyback ternyata turun lagi jadi kena stop loss lagi saya jual ya. Dinamika trading seperti itu ya. Ada yang berhasil ada yang gagal ya seperti itu ya. Asalkan terukur ya, jangan lupa pasang stop lossnya. Nah di sini kalau mau buy Anda lebih baik tunggu sekalian naik ke atas 5650 ya. Agak ke atas sedikit. Kenapa nggak langsung buy Pak Sunar? Ini kan murah 5525 kan seperti itu karena pertama MA20-nya masih mengarah ke bawah, masih strong downtrend-nya. Harganya masih banyak MA20-nya. Jadi tunggu paling cepat naik ke atas 5650 lah. Ini swing low sebelumnya di sini ya, low sebelumnya di sini. Ketika dia turun-turun breakdown lower low, jadi kita ambil amannya, tunggu naik ke atas 5650 paling cepat atau naik ke atas 5900. Ini saran buy on weakness yang pernah saya gambarkan sebelumnya ya.
panjang banget ya 5.900. Kalau dia berhasil naik ke atas 5.900 untuk Inco dari bawah ke atas, maka dia akan potensial untuk naik lagi sampai 6.500 bahkan 7.000 masih memungkinkan ya. Jadi seperti itu memang pergerakan harga sahamnya. Apakah nanti hilirisasi Inco itu mengenai tambang nikel bagus ataukah ke depannya seperti apa kita nggak akan pernah tahu pasti. Tapi saya di sini fokusnya ke pergerakan harga sahamnya, trennya seperti itu ya. Jadi hanya sedikit mengulang ya. Sebelumnya saya ada yang nyindir saya, katanya sih kalau hijau beli, merah jual, kasih makan bandar gitu ya, nyindir-nyindir gitu ya. Tapi saya nggak tampilkan komennya karena kalau kecenderungan kritiknya itu kecenderungan untuk menghina saya terus terang aja langsung hapus aja lah seperti itu ya. Bikin mood jelek aja, kritik boleh tapi yang baik ya seperti itu ya. Jadi maksud saya kalau hijau beli itu kita harus istilahnya itu konfirmasi ya. Kalau dia masih strong downtrend ya kita tunggu aja naik ke atas kita barusan buy hijau ya seperti itu ya. Nah, jangan sampai kita itu diinjak-injak oleh beruang ya, bear ya. Ya, karena masih strong downtrend terus kita maksa beli ya. uh, ya seperti itu ya. Terus hanya nanti kena injak-injak bear ya, beruang ya seperti itu ya. Ya kita maunya nunggang, nunggang naik naik bull ya, naik di atasnya bull atau banteng ya istilahnya ya, bull ya. Kalau dia mulai bullish ya kita mulai naik ikutan bandar seperti itu ya, bukan kasih makan bandar ya. Nggak tahu kenapa saya kok banyak ada aja sih ya nggak banyak sih ya, satu atau dua orang yang nyinyir banget gitu ya, cenderung merendahkan atau meremehkan gitu ya. Ya saya sih nggak masalah lah kata-katain gitu. Cuma saya hanya menjelaskan aja, bukan berarti hijau beli terus merah jual terus kasih makan bandar. Enggak, follow the trend ya. Jadi karena belinya agak ke atas itu untuk konfirmasi ya. Ya kan? Karena memang ngomongnya gampang sih. Mungkin ada sudah beli di bawah. Oh Pak Sunar, saya belinya pas di low-nya 5350 tuh naik kan. Ya kalau kebetulan naik, Anda ngomongnya gampang ya. Nanti share bangganya kemana-mana. Pasang screenshot, share kemana-mana. Coba kalau nggak naik ya, turun lagi. Anda share, pasti Anda malu. Karena kenapa? Anda pasti dikata-katain, saham lagi downtrend, nyungsep kok Anda beli. Ya gitulah, ya seperti itu ya. Tapi kalau naik, bangganya kemana-mana. Ya nyinjir-nyinjir Pak Sunar nanti ya. Beli ya, beli waktu murah Pak Sunar turun lagi. Ya kadang kita harus mempertanyakan, kenapa sih kok investor itu dalam tanda petik ya, kok bodoh banget, kok saham bagus kok dijual-jual sampai harganya turun ya. Ya mungkin ada sesuatu, entah itu fundamentalnya turun, atau memang sektornya lesu, atau memang pasar saham lesu, ada sesuatu yang lebih menarik gitu ya. Misalnya sekarang kalau terjadi capital outflow ya, pasar obligasi Indonesia ya, terutama obligasi pemerintah itu eh, pada banyak ditinggalkan investor, jadi harganya turun semua sehingga yieldnya naik ya seperti itu ya. Mungkin mereka lebih suka ke balik lagi ke dolar ya kita nggak tahu karena dolar sekarang super strong ya. Apalagi ada rencana mau menaikkan suku bunga seperti itu. Tapi saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Jadi banyak bertahap ke atas. Kalau naik kita tambah lagi average up, kalau turun jangan di average down. Kalaupun Anda kontot maksa langsung HK aja ya nggak ngelarang, cuma pasang stop loss-nya di 5325. Ya kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya MBMA ini memang belum lama IPO ya seperti itu ya. Tapi kalau kita perhatikan ini 740 ini merupakan area buy minus yang menarik karena kalau kita lihat sebelumnya di sini dia turun-turun ya kan. Nah, ketika dari bawah ke atas dia sudah berhasil naik ke atas 740, saatnya untuk beli. Tapi jangan kaget ya karena sebelumnya itu ciri khasnya ya kalau kita perhatikan ini pernah naik ya sebelumnya ini ya. Oh, rebound pas besoknya langsung turun 2 hari. Nah, selama dia masih bertahan di atas 740 ya masih oke. Kadang-kadang memang kena stop loss misalnya ya. Nah, kalau kita lihat dia sudah berhasil, wah asem tuh istilah kasarnya bahasa Jawanya, wah asem tuh habis apa? Habis aku jual naik sahamnya. Waduh, gimana itu? Akhirnya kita kapok istilahnya gitu ya. Tapi kalau dinamika trading ya seperti itu. Kalau kena stop loss jual dulu, tapi kalau dia balik lagi ke atas kita buy back. Nah, kayak turun lagi gimana Pak Sunar? Pak seperti ini. Ya kan naik terus turun lagi ya kita pasang stop lossnya kalau misalnya belum kena stop lossnya ya ini kan kalau dia sudah mulai rebound misalnya kalau mau langsung buy ya apalagi ini memotong MA20 dari bawah ke atas ya jadi kita pasang stop lossnya agak jauh di low yang sebelumnya low yang sebelumnya di sini kalau dia belum kena ya ada kemungkinan masih bisa naik lagi ternyata dia masih bisa naik lagi seperti itu ya. Ya, dinamika trading seperti itu. Ya. Jadi jangan kaget. Kalau dibeli kemudian turun itu belum tentu analisa kita salah, belum tentu ya. Kalau dijual terus dia naik, belum tentu analisa kita salah juga. Karena kita nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham. Bukan menyalahkan pasar saham, enggak ya. Saya nggak pernah menyalahkan marketnya, enggak ya. Ya seperti itu ya. Jadi maaf, setelah 785, berikutnya 840, setelah itu 900. Kurang lebih sih seperti itu cukup ya.
saya clear. Oke, berikutnya MNCN. Ini masih strong downtrend. Tapi kalau yang mau buy on weakness, ini masih belum ya. Saya ulang lagi, ini masih belum. Ini masih strong downtrend. Tapi Anda bisa masukkan di watch list-nya. Kalau dia berhasil naik ke atas 515 untuk MNCN, ini potensial untuk buy. Memang sebelumnya dia sideways di area 515 sampai 550. Jadi ini masih strong downtrend. Kalau dia naik ke atas 515, kesempatan untuk mulai buy. Naik ke atas 550, kita tambah lagi average sub. Tapi kalau dia turun sampai turun di banyak 490 ya kita jual dulu semuanya. Tapi kalau terlalu jauh Pak Sunar 515 ke atas kita buy, stop lossnya 490 terlalu jauh ya mungkin Anda bisa pasang di 500 ya seperti itu ya. Atau kita buy-nya bertahap aja. Jadi kalau naik kita tambah lagi ya kan average up. Karena ini masih resiko ya. Apakah ini akumulasi Pak Sunar? Kok tiba-tiba turun Pak Sunar? Karena sebelumnya dia gagal kan. Ya, kadang kita bicara mengenai prinsip akumulasi. Kalau kita bicara berdasarkan anak cooling ya, volume price analysis ya. Kadang-kadang kalau dia breakdown ke bawah itu bukan berarti wah analisanya salah pas tadi saya pikir ini akumulasi di bawah ternyata kok luar lagi ya seperti itu. Ya kadang-kadang bandar kan nggak cuma satu. Misalnya ada yang nahan harganya supaya nggak turun lagi. Kalau yang ada bandar lain lagi dia punya barang lebih banyak. Ketika pasarnya sepi dia langsung jual terus buang ya nggak tahu. Terus dia buyback lagi di bawah kan kita nggak pernah tahu. Makanya saya nggak seberapa suka pakai istilah bandar. Saya fokusnya ke price action, pergerakan harganya, trennya seperti itu ya. Ya bukan berarti saya bilang nggak akurat ya, analisa bandarmologi atau forimologi atau programmologi dan lain-lain enggak ya. Saya hanya berbeda aja ya. Saya menghormati jadi berbeda strateginya. Kalau naik kita tambah lagi average up. Tapi kalau turun ini masih turun. Jadi tunggu aja naik ke atas 515 kita barusan buy. Nah, di sini kalau dia sudah berhasil naik ke atas 550 dia menarik ya. Dia bisa sebelumnya dia bangkit sampai 685 MNCN. Memang kalau kita lihat dia masih turun terus turun terus turun terus. Sampai kapan nih Pak Sunar ya kita nggak akan pernah tahu ya. Ya kadang repot ya kalau bahas saham yang naik-naik terus di atas nanti bilang Pak Sunar saya maunya saham yang murah gitu ya. Ya ya ini salah satunya ya, tapi kita tunggu aja nanti naik ke atas 515 kita bersama mulai. Ya memang mungkin ada yang nggak suka saham ini karena ya Anda tahu sendiri lah pemiliknya seperti itu ya. Kecil lah, gak jelas katanya gitu ya. Ya saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya aja. Ya kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya BMTR. Ini saham favorit Lokeng Hong ya. Um, saya masih ingat kemarin sih saya kebetulan mau browsing-browsing ya cari ilmu ya belajar-belajar ya ketemu skrip mengenai wawancara seorang investor kepada LKH ya. LKH itu dengan santainya dia bilang contohnya dia ngasih contoh BMTR dari harga tertingginya 2.800 dia bilang gitu ya. Kalau nggak percaya Anda sendiri skripnya ya. Nah itu laporan keuangannya itu dulu ya dibandingkan dengan turun ketika turun ke 200 ya. Ya, performance-nya laporan keuangan itu lebih bagus yang ketika turun sampai 200 dibandingkan yang masih 2.800 ya berarti kan harganya diskon gitu ya. Kalau kita lihat book value-nya juga murah banget ya. Jadi andai kata itu beli Mercy harga bajai gitu ya. Seperti itu dia kan suka pakai istilah itu. Ya kan? Makanya dia borong langsung dia beli 6% kepemilikan di BMTR. Ya seperti itu ya. 200 dia bilangnya 200 ya. Itu beberapa tahun yang lalu ya. Jadi saya nggak tahu dia uh, turun waktu 384 katanya dia nggak jual sih ya seperti itu ya. Waktu dia naik tinggi ya dia nggak jual. Setahu saya sih enggak ya seperti itu ya. Nanti Anda cek sendiri ya di KSEI ya. Nah ini memang masih strong downtrend. Anda jangan buy. Kalau mau buy tunggu minimal naik ke atas 296 ya. Ini garisnya sudah saya gambarkan. Sebenarnya ini garisnya saya gambarkan di video sebelumnya, tapi karena nggak tahu kenapa recordingnya nanti sound cardnya bermasalah ya, colokannya sehingga suaranya nggak jelas. Jadi saya ulang lagi bikin video lagi nih. 296 ke atas saja kita barusan mulai buy untuk BMTR. Kalau sekarang masih resiko ya, masih strong downtrend. Walaupun hijau masih resiko. Jadi tunggu aja naik ke atas 296 atau breakout ke atasnya ini ya. Nah, high-nya tanggal 2 Oktober kan di 298. Jadi naik ke atas 298 kita mulai buy. Buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 306, nyicil, tambah lagi target price berikutnya 318, 334, 346, dan 384. Jadi trading itu lumayan mudah kalau sudah digambarkan garis-garisnya di mana kita pasang trading stop-nya, di mana kita pasang stop loss-nya, ya kurang lebih seperti itu cukup ya. Oke, berikutnya Bukalapak. Jadi Bukalapak ini pernah saya bahas juga video sebelumnya. Ini bahkan sempat saya gambarkan garisnya di sini ya. Saya sharekan di grup saya kalau saya Sunar Saham Learning ya.
Ini kayak seperti channel ya. Ternyata dia gagal. Ya dia breakdown di sini ya. Ya kan? Nah, ketika dia breakdown di sini, ini saat ini dia masih beresiko sebenarnya. Tapi ini area menarik ya 206 ya. Kalau dia masih bertahan di atasnya 200 ya, itu dia masih ada peluang untuk naik lagi paling tidak ke 244 ya seperti itu ya. Jadi potensial kenaikannya masih lumayan besar, tapi jangan lupa resikonya. Pasang stop loss-nya di 197. Kalau mau amannya memang lebih baik tunggu kalau naik ke atas 232 ya. Kadang-kadang kita belinya di atas, itu bukan berarti takut ketinggalan Pak Sunar, ngapain beli di atas? Itu konfirmasi ya. Jadi nggak sesat, nggak. Kalau saya sesat ya saya bilangnya jangan beli sekarang, nanti kita belinya tunggu aja kalau sudah harganya 800 lebih gitu ya untuk buka ini ya. Nah itu sesat, terlalu jauh ya. Nah ini agak ke atas karena untuk konfirmasi demand dan supply-nya. Karena kalau kita lihat prinsip dasar dari analisa teknikal, ya harga saham itu terbentuk dari demand dan supply. Jadi kalau demand-nya sudah lebih besar, umumnya harganya akan naik. Dan ini kalau sudah lebih naik ke atas 232, kalau kita lihat di sini volume at price-nya juga dia juga lumayan konsentrasinya lumayan tinggi. Jadi kalau dia naik ya dia akan kita pakai sebagai acuan dari support terdekatnya ya. Ya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 232. Mau buy sekarang ya boleh aja pasang stop loss-nya 197 tapi masih resiko. Jangan terlalu banyak. Ini masih strong downtrend ya seperti itu ya. Saya nggak menyarankan beli saham yang strong downtrend, jadi tunggu di atas naik ke atas EMA 20-nya lah minimal ya. Atau kalau ngotot ya mau copet-copet ya silakan tapi pasang stop loss-nya 197. Resikonya masih besar ya. Oke, berikutnya Aisyah, apakah ini menarik ya? Kalau kita perhatikan di sini memang dia ketika dia turun ini akumulasi di sini ya seperti itu ya. Jadi kita lihat dia naik tapi volumenya naik tapi dia nggak sampai naik tinggi tapi kemudian diturunkan lagi. Tapi ketika dia diturunkan dia low-nya itu nggak lebih rendah lagi daripada sebelumnya. Yang masih istilahnya akumulasi di bawah. Tapi bisa juga ini distribusi kalau misalnya orang benar-benar mau lepas semuanya dia bisa turun lagi ya seperti itu ya. Nggak pasti ya seperti itu. Makanya saya lebih senang fokusnya ke trennya pergerakan harga sahamnya bukan teori farmakologi akumulasi dan distribusi ya seperti itu ya. Jadi fokusnya ke price action-nya aja. Walaupun untuk di bukunya volume price action ya VPA-nya Anna Colling ya itu dia bicara mengenai uh, dari segi pandang dia nggak sebut bandar ya dia secara jelasnya sebagai pemilik gudang ya. Pemilik gudang itu kalau dia mau ngumpulin saham maka dia akan sebarkan berita-berita buruk gitu ya supaya orang-orang jual nggak ada yang beli dia sendiri yang beli yang borong ya kan. Nah, setelah dia borong isi gudangnya dia akan pom-pom harganya dia akan beli lagi untuk menaikkan untuk mengangkat harganya seperti itu ya. Jadi itu prosesnya nanti dijelaskan di bukunya Anakoli juga. Tapi di bagian 50% berikutnya di bagian bukunya ya itu dia secara nggak langsung juga bahas mengenai price action, di mana dia menggambarkan mengenai trading range ya. Dia gambarkan seperti rumah ya, ada level-levelnya gini ya. Ya dia fokusnya juga end up-nya dia ke price action-nya dengan konfirmasi volumenya ya seperti itu ya. Jadi ini naik ke atas 123 kesempatan untuk buy. Kalau sekarang memang masih nanggung ya. Paling tidak naik ke atas 123 ya kalau kita mau buy, buy-nya bertahap aja karena masih downtrend-nya masih kuat ya. Naik ke atas 132 tambah lagi average up naik ke atas 139 target price berikutnya adalah 146 dan 153. 146 ini diambil dari high-nya di sini ya. Area konsentrasi high-nya di sini sebenarnya. Kurang lebih cukup ya untuk Aisyah. Berikutnya untuk Wood. Wood ini masih downtrend ya, strong downtrend. Tapi yang menarik di sini kalau kita lihat 396 ini acuannya lumayan menarik ya. Selama dia bertahan di atasnya 396 ya untuk Wood ini, dia masih ada peluang untuk naik ke atas 424 dengan targetnya 452 dan 480 ya. Ini kurang lebih sekitar 480 ya. Jadi ini kesempatan kalau dia rebound naik ke atas 424 kita barusan buy ya. Kalau sekarang sih masih nanggung ya karena tengah-tengahnya antara 396 dan 424. Sekalian tunggu buy weakness di 396 atau tunggu kalau dia breakout naik ke atas 424 paling cepat ya kita buy ya. Atau kalau mau amannya kita tunggu di MA20-nya. MA20-nya di 444. Jadi kalau naik ke atas 444 kita barusan buy. Kok belinya di atas Pak Sunar? Kan kita ketinggalan tuh. Kok nggak beli langsung aja HK? Ya terserah Anda sih. Cuma saya hanya menjelaskan aja. Kadang-kadang kita belinya agak ke atas itu untuk konfirmasi ya, bukan menyesatkan enggak. Kalau sudah terjadi ngomongnya gampang ya. Oh itu saya belinya di bawah ya. Anak saya yang SMP aja bisa ngomong, Pak itu naik tuh. Ya kan sudah terjadi, sudah naik. Coba belum terjadi. Kalau dia downtrend.
turun lagi, turun lagi, turun lagi. Ya bakalan makin hancur ya seperti itu. Gampangannya aja lah. Mungkin ada beranggapan misalnya saham ini, wah ini sahamnya bagus Pak Sunar, big caps, blue chip ya. Saya hanya mengingatkan aja dari pengalaman saya 2013. Ya. Mungkin sering saya sebutkan ya, tapi saya cerita aja karena banyak yang skip ya. Skip ya. Nggak, jarang yang nonton dari awal sampai akhir lah. Skip videonya. Jadi kalau sering diulang-ulang maaf aja langsung ada skip sendiri ya. Itu ada saham dulu ya tahun 2013 di masa kejayaannya dulu harganya di atas 5.000, sempat 6.000. Uh, ada member di grup saya katanya kalau dia turun di 4 ribuan saya akan gadekan sertifikat rumah saya untuk borong semuanya karena bagus ya waktu itu dia big caps blue chip ya, blue chip pakai CHIP ya, bukan CHEAP ya, chip murahan enggak, blue chip ya. Uh, ya kan, terus yang itu dia BUMN bagus, market capnya 9 terbesar sampai sekarang harganya turun, naik ke atas 2.000 pun susah banget, dia jauh jauh di bawahnya 1.800 ya. Nah, mau naik ke atas 2.000 susah banget gitu ya, banget banget ya, susah banget ya kan. Padahal dulu di masa kejayaannya bagus, makanya dulunya bagus belum tentu sekarang bagus ya, sekarang jelek belum tentu ke depannya jelek terus, ada kemungkinan ke depannya bagus ya. Dulunya jelek ya bisa aja sekarang mulai bagus ya. Ya saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya aja cukup ya. Nah, ini sudah lumayan banyak sih. Sudah 10 saham ya. Mungkin nanti kalau sempat saya bikin video sebelum berikutnya ada beberapa saham yang hoki nasi, nanti saya tambahkan juga beberapa saham yang masih potensial untuk minggu ini, untuk periode tanggal 9 Oktober sampai dengan 13 Oktober 2023. Saya rasa cukup sekian. Jangan lupa untuk nonton video yang lainnya ya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Podcast linknya, atau dulu namanya playlist, tapi sekarang YouTube bilangnya podcast list ya. Untuk minggu ini, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat ya.